Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' wa barik warham waftah lana futuhal arifin wa fahimna fahmal anbiya wal mursalin wa ibadikal mu'minin al awliya al muttaqin as sadiqin wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ala man adana wa man bagha alaina wa qawwina alaihim bi'izzatika wa jalalika ya azizu ya qahhar. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat menghadiri program kajian rutin yang diadakan di Ma'had Minhajul Hayah. Semoga kajian ini berjalan lancar dari awalnya hingga akhirnya dan semoga berbarokah bagi kita semuanya. Dalam kajian ini sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, insya Allah bahasan kita adalah dari Kitabul Riqaq. Kitabul Riqaq yang diambil dari Sahih Al-Bukhari. Artinya adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa melemahkan dan melembutkan hati seorang Muslim bila mana ia membacanya, mempelajarinya, mendalaminya, dan mengkajinya. Semoga tujuan ini betul-betul tergapai dan tercapai bagi kita semuanya saat kita mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dengan isnad yang sangat kuat, dan kita bisa meyakininya bahwasanya ini memang betul-betul sabda baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Dalam pembahasan Kitabul Riqaq, alhamdulillah kita sudah masuk kepada bab yang ketujuh, yaitu bab yang menerangkan tentang perlunya untuk kita waspada dari fitnah-fitnah dunia dan berlomba-lomba untuk menggapai dunia dengan jumlah yang besar. Jadi perbuatan ini perlu untuk kita waspadai dari kita. Bukan artinya ketika Imam Bukhari meletakkan bab ini beliau tidak membukakan pintu bagi sosok seorang mukmin dan sosok seorang muslim untuk menjadi orang yang kaya. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bukan itu. Ya. Mukmin kaya baik. Mukmin miliarder baik. Mukmin mempunyai harta yang banyak baik, bagus. Dan hal itu telah terjadi. Hal itu telah terjadi. Dari siapa? Dari generasi yang tertinggi dan terbaik dari generasi umat ini, yaitu generasi sahabat. Sekaya-kayanya saya sama Anda dibanding dengan sebagian mereka itu tidak ada apa-apanya. Dan itu terjadi setelah futuhat Islamiyah, terjadinya pembukaan penyebaran Islam dan pembukaan negeri-negeri kafir. Bukan penjajahan ya. Kalau mereka yang membuka negeri kita, terjadinya justru penjajahan. Sebaliknya kalau kita yang membuka negeri itu menjadi negeri yang di bawah kekuasaan Islami dan bisa menyebar di sana ajaran Islam yang benar. Makanya kalau di kita namanya fathun, pembukaan. Pembukaan negeri-negeri kafir. Terbuka, akibatnya dengan itu harta jadi melimpah ruah. Harta jadi melimpah ruah. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan bahkan bagian sahabat yang lain
itu mengatakan dan menyatakan, dulu kami telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan hidup, mepetnya ekonomi. Tapi kami mampu untuk menahan diri. Kami mampu untuk menghadapi fitnah-fitnahnya dan cobaan-cobaannya. Kami kokoh. Tetapi ketika kami teruji dengan lapangnya pintu-pintu rezeki dan ekonomi, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu rezeki, la nasbir, kami tidak lagi sabar. Tidak lagi sabar untuk istiqomah berpegang teguh dengan ajaran agama dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW yang telah mereka adopsi dari baginda Nabi SAW. Bukan artinya dengan ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik ataupun sekian banyaknya sahabat-sahabat yang lain itu terus nggak istiqomah, bukan. Mereka istiqomah. Tetapi kadar keimanan, kadar praktek melaksanakan ibadah-ibadah dan lain sebagainya secara umum dari mereka itu tidak seperti keadaan mereka di awal-awal Islam saat mereka menanggung beban untuk menjalankan Islam dengan cabaran-cabaran yang sangat kuat gitu. Alias ya kalau mau dinilai secara total agak berkurang gitu loh. Agak berkurang, bukan artinya mereka keluar dari rel, tidak. Sebabnya apa? Cobaan-cobaan dunia, fitnah-fitnah dunia. Dan itu nggak bisa dipungkiri oleh siapapun, kecuali pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang zuhud, yang bagi mereka di dunia, yang bagi mereka harta dan dunia dan seisinya di tangan mereka seperti mana saya sampaikan, seperti kotoran kambing ataupun serindil, seperti kotoran-kotoran kambing ataupun kotoran-kotoran unta. Itu ada orang-orang yang seperti itu, bahkan di zaman kita itu masih ada orang-orang seperti itu. Tetapi tentu jumlahnya nggak banyak dibanding dengan umum jumlah kaum muslimin yang nggak ada apa-apanya. Mereka orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Zuhudnya luar biasa. Zuhudnya luar biasa. Baik, senang terhadap dunia, senang untuk mendapatkan kelapangan dunia, mendapatkan kemudahan-kemudahan dunia, itu merupakan sifat dan tabiah pada jiwa setiap jin dan manusia. Gak ada orang yang gak suka dunia, itu gak ada. Gak ada orang yang gak suka harta, itu gak ada. Kecuali loh ya, satu orang yang pol zuhudnya tadi, model-model itu tadi ya. Nah itu cuma berapa orang saja, gak banyak. Sama yang kedua, orang yang gak paham akan harta, gak paham dan gak ngerti kalau harta itu punya harga gitu ya. Yang ketiga mungkin orang yang nggak 100% gitu ya. Dia lagi nggak bener gitu ya. Mau jelas-jelas ada harta halal thayyib dapat di tangan dia, nggak susah-susah, tapi dia nggak mau menerimanya. Lah ini rada aneh. Ya, dia bukan wali kelas tinggi dan dia bukan orang-orang luar biasa, tapi kok tiba-tiba sikapnya begitu. Wallahu a'lam. Baik. Jadi dunia ini dengan pernak-perniknya punya potensi membahayakan keimanan, ketakwaan dan ibadahnya seorang hamba muslim. Seorang hamba muslim, dan bahkan bisa memfitnah seorang orang kafir sekalipun untuk berbuat perbuatan yang gak karu-karuan. Dari mana sumbernya? Fitnah dunia. Fitnah dunia. Dan dunia itu bukan cuman duit ya harta, ya segalanya pokoknya. Harta, anak pinak, ya kedudukan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Itu semuanya masuk dalam sebutan cakupan dunia. Ini ada fitnahnya, ada cobaannya. Baik. Orang kaya di dalam Islam nggak masalah, tapi yang penting agamanya terjamin baik. Agamanya terjamin baik, terutama rukun-rukun keagamaannya, kewajiban-kewajiban keagamaannya. Begitu juga dengan sunnah-sunnah penyempurna keislamannya. Jangan sampai dong kemudian pokok-pokok keislamannya harus berani dikorbankan hanya untuk kepentingan dunia. Nah, itu enggak maksudnya muslim yang enggak sempurna keislamannya. Muslim yang enggak sempurna keislamannya. Itu loh yang ditulis di belakang truk itu loh, Pak.
ngejar dunia sampai ninggalkan sholat ini? Sembuh ya hafal. Pokoknya ngoyak dunia sampai ninggalkan sholat atau apa begitu ya? Hah? Asing bener Pak Kli. Mengejar rezeki tapi lupa yang ngasih rezeki. Itu dia. Itu contohnya. Jangan mengejar rezeki dengan akibat lupa sama sang pemberi rezeki atau penjamin rezeki. Ya. Dan itu real, betul-betul terjadi di orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah raditu billahi rabba bil islami dina. Sebagian mereka salat tapi meninggalkan beberapa hal-hal yang lebih perkara-perkara yang penting di dalam ajaran agamanya. Sebagian mereka salatnya diundur-undur, tapi sebagian yang lain malah pray salat, ompong salatnya demi untuk mendapatkan kedudukan, posisi, gaji, ya, secuil dunia dan lain sebagainya. Nah, ini sudah sesuatu sikap yang keterlaluan, sikap yang tidak semestinya terjadi dari sosok seorang muslim dan sosok seorang mukmin. Wallahu a'lam. Dalam pembahasan kita pada bab ini kita masuk pada hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat agung dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok seorang faqih yang pandai dan memahami agama mendalam dan termasuk orang-orang yang mampu menghafal Al-Quranul Karim ya secara keseluruhan gitu ya. Enggak semua sahabat-sahabat Nabi itu hafal 30 juz. Tapi di antara mereka-mereka yang sampai hafal adalah Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Beliau perawi hadis ini diriwayatkan dari telah meriwayatkan darinya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman fa shalla ala ahli Uhudin salatahu 'alal mayyit. Suatu hari kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju kuburan ahli Uhud. Menuju kuburan ahli Uhud, maksudnya syuhada Uhud yang telah wafat di awal-awal hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian perang Uhud telah terjadi pada tahun ketiga hijrah. Kejadian perang Uhud ataupun Ghazwah Uhud adalah kejadian peperangan adalah kejadian peperangan balasannya Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Madinah. Ketika mereka kalah telak dalam berperang di peperangan Badar pada tahun yang kedua hijrah, maka kemudian mereka menjanjikan untuk mengambil balas dan mereka akan berbuat semaksimal mungkin untuk bisa membayar kerugian mereka pada peperangan Badar. Pada peperangan Badar, ya. Peperangan Uhud itu ada dua fase. Fase yang pertama peperangan awal putaran peperangan yang pertama. Fase yang kedua putaran peperangan yang kedua. Di putaran peperangan pertama Uhud itu Rasulullah SAW menang telak dan Quraisy dan bala tentaranya mereka waktu itu kalah telak habis-habisan dalam waktu yang sangat singkat, tidak lama, dengan sebab ketaatan mereka kepada Rasulullah SAW, ketaatan kaum muslimin pada waktu itu terhadap Rasulullah SAW. Dan muslimin semuanya taat yang menyertai Rasulullah SAW dalam peperangan Uhud. Karena dalam peperangan yang sama Uhud itu tadinya jumlah bala tentara Rasulullah SAW itu lebih banyak daripada mereka yang saat itu beserta Rasulullah SAW, sekitar 1000 lebih keluar dari Madinah. Tapi di pertengahan jalan diojok-ojoki sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa mereka? Presiden munafik dunia. Presiden munafik atau pimpinan munafik dunia.
wal di ojo-ojoi dengan macam-macam fitnah. Akibatnya sepertiga bala tentaranya Rasulullah SAW mundur. Tentaranya Rasulullah SAW tidak mengikuti Rasulullah untuk pergi ke Uhud berperang bersama Rasulullah SAW, malah balik ke Madinah bersama siapa? Nisidul Baini. Tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Maka yang pergi itu insya Allah mereka orang-orang yang taat kepada Rasulullah SAW. Itulah adanya. Meskipun masih ada beberapa orang sahabat yang kemudian jatuh kepada suatu perbuatan yang tidak semestinya mereka jatuh di situ. Taat mereka diatur oleh Rasulullah SAW strategi perangnya dan luar biasa. Mereka ini sudah pergi haji maupun pergi umrah, yang sudah ziarah itu tahu itu posisi Uhud. Rasulullah SAW meletakkan bala tentaranya di belakang mereka, terlindungi dengan Gunung Uhud dan Gunung Rumat atau Bukit Rumah gitu ya. Rumah itu artinya para pemanah. Bukitnya nggak terlalu tinggi. Dari belakang Rasulullah SAW membentengi bala tentaranya dengan gunung, dan dari depan barisan bala tentara kaum muslimin menghadapi tempat yang terbuka di mana Quraisy tidak mungkin bisa maju ke bala tentaranya Rasulullah kecuali harus melewati tempat itu. Terbuka. Akibatnya mereka bingung, sulit. Mau masuk tempatnya terbuka sedangkan Rasulullah SAW tempatnya tertutup dari semua sisi. Makanya kan strateginya bagus betul itu. Begitu mereka masuk, tinggal dipilih di sisi-sisi gitu. Kalau mereka bisa-bisa. Mana sebagian bala tentara kaum muslimin diletakkan oleh Rasulullah di atas Gunung Rumat dengan jumlah 50 orang pada waktu itu. Lah, mereka sudah sebelum peperangan sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Nanti jangan ada seorang pun yang turun dari bukit kecuali kalau sudah ada instruksi dari saya, kata Nabi SAW. Kalau sudah ada instruksi resmi dari saya, dengan cara apapun juga, panggil suruh turun atau dikirim orang yang memberikan informasi ke atas untuk mereka turun. Belum ada informasi jangan turun, maknanya kan gitu. Apapun yang kalian saksikan, kejadian-kejadian di bawah, karena mereka posisinya di atas, bisa melihat segalanya ke bawah, terbuka begitu ya. Mereka dari posisi atas, mereka yang menyaksikan segalanya. Jelas sekali di hadapan mereka kejadian-kejadian medan tempur itu seperti apa gitu ya. Baik, ya Rasulullah SAW, naiklah mereka dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Naik 50 berposisi siap, bala tentaranya Quraisy datang. Begitu datang, cuma beberapa saat mereka KO habis-habisan. Karena dari posisi atas ditembaki dengan panah. Ya mereka bingung. Karena banyaknya panah yang mengenai mereka, akhirnya menjadi kesulitan mereka dari bawah untuk maju ke bala tentaranya Rasulullah SAW. Dan mereka disibukkan dengan panah dari depan, bala tentaranya disuruh maju Rasulullah SAW. Akhirnya kocar kacir bala tentaranya Quraisy, kocar kacir. Ketika kocar kacir mereka melarikan diri. Lah saat melarikan diri itu mereka berusaha agar supaya larinya itu cepat, badan harus ringan. Apa yang terjadi? Semuanya dibuang. Apa yang bisa dibuang pokoknya dibuang apa? Pedang apa? Kalau pedang mungkin enggak ya. Tapi paling enggak tameng atau bekalan-bekalan apa saja. Kalau jenengan adik-adik ini rangsel kalau naik gunung ini, rangsel tas, wes kabeh pokoknya dibuang semuanya udah. Enggak bisa. Kenapa? Daripada kena panah. Atau terkejar oleh bala tentaranya Rasulullah SAW. Jadi kerjaan lagi nanti terbunuh mereka. Akibatnya mending lari. Itu mereka lari tunggang tanggang sampai sebagian periwayat kisah ini mengatakan saya melihat Hindun dan beberapa wanita-wanita lain itu lari tunggang langgang sambil mengangkat roknya gitu.
Kenapa? Kalau diangkat roknya, ya biar bisa lari. Kalau pakai rok kan nggak bisa lari. Maksudnya pakai pakaian yang panjang itu ke bawah, dijulur, diangkat roknya. Siapa itu? Hindun. Waktu itu masih dalam keadaan kafirah waktu itu, ya. Roknya itu Hindun, roknya panjang. Itu Hindun. Waktu itu musyrik, waktu itu kafir. Begitu juga dengan yang lain. Bajunya itu turun ke bawah. Beda dengan Fatimah, Aisyah, Khadijah yang hari ini, ya. Malah justru pakaiannya nggak karu-karuan. Pakaiannya nggak karu-karuan. Padahal mereka musyrik, sedangkan yang hari ini adalah muslim. Kenapa ini semua terjadi? Dunia. Sebabnya adalah dunia nyibukkan mereka sampai mereka meninggalkan kitab sucinya, meninggalkan sunnah nabinya, meninggalkan dinnya, nggak mau untuk mengkaji kitab sucinya, nggak mau mengkaji sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, sampai mengatakan udung saja nggak wajib. Siapa yang mengatakan seperti itu? Dai lu, alim lu, mengatakan seperti itu. Akibatnya nggak berani untuk mencegah anaknya nggak pakai kerudung, istrinya nggak pakai kerudung, kerabatnya nggak pakai kerudung. Ya, kalau sudah seperti itu ya sudah, tabarrujnya macam-macam dan pakaiannya lebih macam-macam lagi. Mungkin pakaian mereka lebih ngeri daripada pakaian orang-orang Quraisy dulu, musyrik-musyrik Quraisy. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Baik. Jadi ini di putaran yang pertama. Di putaran pertama bubar semuanya tunggang langgang, dan itu disaksikan dengan jelas sekali oleh para perumat yang maksudnya pasukan pemanah yang diposisikan oleh Rasulullah SAW di atas Jabal Rumat ataupun di atas Bukit Rumat. Mereka menyaksikan kejadian itu sangat jelas sekali, sangat terang. Bagaimana bala tentaranya Quraisy kocar-kacir, bagaimana sudah tak terhandle lagi, bagaimana kemudian mereka lari mundur, dan bagaimana keadaan-keadaan mereka. Mereka melempar-lempar itu sudah di hadapan mata mereka. Maksudnya mereka melemparkan barang-barang mereka itu di hadapan mata para rumat. Mereka ngelihat, wah sudah kalah, kocar-kacir. Sudah begitu, mereka sudah lari, barang-barang ditinggalkan. Bagian depan barisan kaum muslimin sudah mulai apa? Sudah mulai kukut. Kukut apa itu? Bukan kukut barang, tapi ngumpulkan apa? Ghanimah. Sudah mulai ngambil sana, ngambil sini. Wah, ini barang-barang ceceran gini, berharga semuanya ini. Benda-benda berharga semuanya. Diambili, mulai dikumpulkan, dan itu semuanya masih disaksikan oleh siapa? Bala tentara pemanahnya Rasulullah SAW yang diposisikan di atas Jabal Rumat. Maka ini semuanya menjadi bukti, menjadi saksi, menjadi apa? Menjadi bukti bagi mereka kalau peperangan sudah selesai dan kita menang dan musuh bubar. Musuh mundur, menang kita, alhamdulillah katanya. Wow, sudah jelas sekali disaksikan oleh mereka semuanya. Lah akhirnya jumlah yang terbesar dari pasukan Rumat, pemanah, karena melihat bukti-bukti yang sudah sangat kuat seperti ini, nggak bisa lagi untuk diragukan. Kita menang, mereka kalah, mereka bubar, mereka lari tunggang langgang, dan mereka sudah mundur dan meninggalkan medan. Akhirnya kemudian mereka turun. Abdullah bin Jubair pimpinannya, sang jenderal, mengatakan kepada mereka, jangan turun, nanti dulu, sabar dulu. Lalu dijawab oleh mereka, apa yang mau ditunggu katanya? Sudah jelas di mata kita mereka sudah kalah. Satu. Yang kedua, mereka sudah lari tunggang langgang. Yang ketiga, muslimin sudah masya Allah, bahkan sudah maju. Yang keempat, sudah kelumut-kelumut ke sana ke sini. Lalu apa ini gini? Ngapain kita di sini nih? Sudah selesai. Loh kan kita sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah, jangan ada salah seorang pun di antara kita turun sampai mendapatkan apa? Instruksi nabawi, perintah dari Rasulullah SAW, silahkan turun. Maka ayo kita turun. Loh mereka itu kan sahabat-sahabat kita semuanya. Ngumpul-ngumpulkan ghanimah pun, kalau ghanimah terkumpul akan apa? Dibagi rata. Tak juga sama Rasulullah SAW. Dunia lagi. Tahu tak? Bahkan sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayatnya, memberikan keterangan tentang kejadian ini.
minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ada yang menginginkan dunia, sebagian kalian ada yang menginginkan akhirat. Sampai sebagian ulama kita mengatakan, kami betul-betul tidak tahu bahwasanya di antara sahabat Nabi itu ada yang suka, ada yang mengingini dunia. Sebelum turunnya ayat ini, begitu turun ayat ini kami jadi tahu kenapa sebagian mereka itu ada yang mengingini dunia. Tapi mengingini dunia itu dosa apa enggak? Ingin dapat dunia itu dosa apa enggak? Dosanya saat ingin dunia kemudian meninggalkan instruksi Nabi, perintah Nabi. Dosanya ketika mengingini dunia dan mengejar dunia kemudian meninggalkan perintah Nabawi. Maksudnya meninggalkan perintah Nabi atau bermaksiat terhadap syariat dan din. Di situ letak dosanya. Masalah kepengen dunia dan mau dunia, oke lah. Mau itu namanya manusia. Itu kalau mau dicabik-cabik hatinya seorang muslim, mesti ada cinta dunianya, mesti ada suka dunianya, mesti ada mau dunianya. Nah, di sini ada hikmah, bapak, ibu-ibu, apa? Sudahlah. Mereka itu juga manusia. Jangan kemudian nanti kalau ada beberapa dari aturan syariat ajaran agama kita, kemudian kita nggak boleh untuk mengkiaskan diri dengan para sahabat. Nggak bisa. Itu kan mereka orang-orang baik, mereka kan orang-orang soleh. Lah kita ini siapa? Orang. Bukan begitu. Mereka manusia, kita juga manusia. Mereka makan, kita juga makan. Mereka butuh macam-macam, kita juga butuh macam-macam. Kita sama dengan mereka. Manusia, cuma memang derajat-derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syariat ini turun kepada mereka untuk diamalkan agar supaya kita itu juga bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh mereka. Kalau sampai terjadi di antara kita punya keinginan dunia kemudian nabrak syariat, salah. Itu adalah sesuatu yang enggak benar. Tidak semestinya kita mengejar dunia kemudian kita berani untuk mengorbankan aturan din dan syariat din kita. Gitu. Wallahu taala alam. Akhirnya mereka turun sebagian besarnya, tidak sisa di atas kecuali hanya sekitar 10 orang. Dari 50 turun 40. Turun 40. Apa yang terjadi setelah itu? Terkena takdib, terkena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang Rasulullah SAW waktu itu bersama dengan mereka. Terjadi makanya kalau menyelesaikan melakukan segala urusan baik itu ibadah maupun yang lain yang tuntas. Belum tuntas jangan macam-macam. Belum tuntas jangan macam-macam juga. Begitu juga kalau kita melaksanakan suatu praktek ibadah sampai tuntas. Belum selesai meskipun hanya tinggal sejengkal, jangan macam-macam. Selesaikan dulu sampai rampung. Sampai selesai semuanya. Baru silahkan kalau Anda mau melakukan hal-hal yang lain silahkan. Kalau tidak, ibadah yang sekian banyaknya dan sekian besarnya kurang sedikit saja untuk sampai kepada nilai kesempurnaannya, akibatnya ibadah itu jadi berkurang nilainya. Berkurang nilainya, bahkan gara-gara maksiat sekecil itu ya, gara-gara maksiat turunnya 40 pasukan tentara Rumat bergabung dengan pasukan yang di bawah. Akibatnya Rasulullah SAW kena cobaan yang sangat berat, dan dari kaum muslimin terbunuh sebanyak 70 orang syahid, masuk di dalamnya paman Rasulullah SAW yaitu Jenderal Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu ardahu, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berbuat perbuatan-perbuatan sulit untuk ditandingi oleh siapapun, yang digadang-gadangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebelum kejadian itu Rasulullah SAW sudah mendapatkan isyaratnya, dan isyarat itu sangat kuat dan Rasulullah sangat paham apa bahwasanya besok semalam atau beberapa hari sebelum terjadi kejadian peperangan Uhud itu Rasulullah SAW kedatangan mimpi bahwasanya hujung pedangnya Nabi SAW itu terpatahkan,
Dan Rasulullah dalam mimpinya melihat seekor sapi disembelih. Takwilnya adalah Rasulullah dan kaum muslimin akan tertimpa musibah. Makanya sebetulnya keluarnya Rasulullah SAW dari Madinah waktu itu berat. Maunya Rasulullah ketika mau ada peperangan Uhud itu Rasulullah nggak keluar ke Uhud, tapi menetap saja di Madinah. Tetapi generasi muda sahabat Nabi yang waktu itu tidak mengikuti peperangan Badar, mereka semacam memaksa Rasulullah SAW. Pokoknya Rasulullah kita keluar saja, maju saja, jangan mundur Rasulullah, kami bersama Anda. Semangatnya luar biasa, nggak salah semangatnya. Tapi terus nyemangati Rasulullah SAW seperti itu, sedangkan Rasulullah sudah punya kehendak untuk menetap di Madinah. Ketika suara ini membesar dan banyak untuk Rasulullah SAW keluar, maka Rasulullah SAW mengurungkan niat kemauan dirinya beliau sendiri dan mengikuti dan mengamini kehendak dan kemauan kaum muslimin yang waktu itu mengajak beliau agar supaya keluar. Meskipun Abdullah bin Ubay bin Salul waktu itu pendapatnya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ojo metu teko Madinah. Jangan keluar dari Madinah. Bermuaskarlah di Madinah, jangan keluar dari sini. Itu pendapatnya Dzulbai. Ya ada benernya sih, munafik-munafik juga ada benernya juga. Enggak semuanya 100% salah. Lalu gimana sikap kita terhadap munafik-munafik yang ada benernya? Ambil benernya, munafiknya ya tetap sama dia. Itu jangan kemudian gara-gara bener satu kemudian status kemunafikannya dihilangkan. Ya munafik ya tetap munafik sampai dia memperbaiki dirinya. Ya, bahkan dari setan pun juga ada kebenaran. Baik. Nah, ini kisahnya panjang. Ini jadi setelah keluar turun bala tentara Rumat ataupun pemanah jumlah 40 orang itu turun, akhirnya terkena cobaan berat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara maksiat yang terjadi dari mereka dengan perhitungan-perhitungan yang sekian dalamnya dan sekian banyaknya. Mereka ini ahli perang, ya, orang-orang Madinah ini ahli perang. Perhitungan sekian banyak ini sebetulnya kalau dengan perhitungan-perhitungan akli, dengan perhitungan logika ini sudah cool, sudah nggak masalah. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Akhirnya mereka kena cobaan besar gara-gara turun 40. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu yang waktu itu jenderal juga, jenderal kuatnya Quraisy, ya, mendapatkan kesempatan, melihat kesempatan lalu membawa kumpulan bala tentara bersama dengan beliau berputar dari arah belakangnya Jabal Ar-Rumat, gunung Bukit Ar-Rumat, naik dari belakang. Begitu naik dari belakang mendapati di Jabal Rumat sudah sepi, cuma ada 10 orang. Diajar habis-habisan 10 orang ini wafat semuanya, nggak ada satupun yang sisa menjadi syuhada. Jadi syuhada. Jadi kalau mau diandai-andaikan loh ya, ini semuanya takdir, andai. Ini kan gara-gara salahnya 40, bukan. Jawab kita, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tetapi sebab memang ada. Kita nggak perlu untuk kemudian mengatakan menyalah-nyalahkan dan lain sebagainya. Ini mereka 10 orang ini, 10 orang ahli-ahli panah yang diletakkan oleh Rasulullah di atas kedatangan Khalid bin Walid dari belakang. Mereka nggak sadar, nggak ngerti. Ayo perhatian terus perhatian, jangan sampai lindungi Nabi SAW. Mereka semua tiba-tiba dari belakang ada bala tentaranya Khalid bin Walid. Wah, Khalid itu seorang jenderal perang Quraisy yang tidak pernah menemui kekalahan dalam peperangan beliau kalau beliau menjadi pimpinan. Maksudnya jadi pimpinan dalam peperangannya. Nggak pernah kalah blas, baik di zaman jahiliyah maupun di zaman Islam. Kalah loh ya, kalah peperangan, terbunuh dan nggak pernah. Begitu juga di zaman jahiliyah. Mutar dari belakang, naik ke atas, diam-diam, habis 10 ini. Kemana 10 ini? Kemana 10 orang ini? Kemana? Bukan cuma jannat. Ke surga-surga yang luar biasa tingginya dan derajat-derajat mereka sangat tinggi. Arab bawa salah ke petang bulu.
Ini gara-gara 40. Tahu nggak gara-gara 40 itu mereka kemana? Mereka terbunuh sebagai syuhada. Nah, wes rampung urusan mereka. Andai kata bukan 40 orang ini turun, andai kata bukan karena 40 orang ini turun, wallahu a'lam mereka jadi syuhada apa enggak nih? 10 orang ini tadi. Sekarang saya tanya lagi, bagus apa enggak? Yang pertama tadi salah apa enggak? Salah apa enggak? Begitulah kita cara menyikapi kehidupan dunia ya, akhi, ya ukhti, ya. Begitu. Jangan kemudian kena cobaan dunia grumel aja. Kalau bukan ini maka enggak akan begitu, salah. Lalu gimana sikap kita? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini semuanya takdir Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau dikehendaki oleh Allah terjadi apa enggak? Pasti terjadi. Kalau enggak dikehendaki tidak mungkin bisa terjadi. Lah kalau sudah terjadi gimana? Sikapi, kalau itu musibah kita sabar, kalau itu nikmat kita syukur, rampung. Selesai urusan. Masalah sebab, oke, kita bisa memikirkan, kita bisa memperhitungkan, kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dari hal-hal tersebut. Tapi sikap kita ya harus seperti itu. Jangan nanti itu kena musibah kemudian rame, apalagi serumah rame, bapak karo ibu, suami sama istri rewel lah ya. Jangan gitu. Kalau memang itu musibah sudah, goro-goro kowe mau terjadi toh, sudah ya sudah. Apa sebabnya? Apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini, dari hikmah-hikmahnya apa? Oh, kalau dulu gini menyebabkan gitu, maka dari itu jangan begini. Anda belum tahu apa yang terjadi pada Anda itu, hikmah-hikmah di belakangnya apa. Terkadang kita tertimpa suatu musibah yang kita tidak suka, tapi di balik hikmah, di balik musibah-musibah itu hikmahnya sangat besar. Di antaranya ya ini tadi. Bisanya 10 orang ini naik menjadi syuhada, derajat-derajat mereka tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya gara-gara apa? Ayo menurut jawaban Dewi. Gara-gara takdir. Takdirnya Allah apa? 40 ini nggak mau untuk taat kepada Abdullah bin Jubair. Turun mereka. Ketika mereka turun, akibatnya terkena cobaan, terkena musibah. Ya, ini daur yang kedua dari peperangan Uhud. Nanti silahkan untuk Anda pelajari lagi. Kemudian dari itu Rasulullah SAW terkena cobaan-cobaan yang berat. Ya, waduh, bukan kalah telak, tetapi kena cobaan yang berat. Kalau Rasulullah SAW kalah telak, maka pasukan Quraisy akan masuk ke Madinah. Tapi pasukan Quraisy nggak bisa masuk ke Madinah dan nggak bisa menyerang Madinah. Menunjukkan kalau Rasulullah SAW tidak kalah, tetapi kena cobaan. Gara-gara apa? Maksiat. Gara-gara maksiat. Mari kita kembali kepada hadis kita. Rasulullah SAW suatu hari keluar dari rumahnya, sengaja pergi dan menuju Uhud, mendatangi kuburan syuhada Uhud. Lalu Rasulullah SAW salat kepada mereka sebagaimana salatnya atas mayit. Yang dimaksud salat di sini wallahu alam, di situ terjemahnya apa? Berdoa ya. Di bukunya terjemahnya apa? Apa? Mensolatinya. Baik. Jadi memang di sini secara zahir lafadz hadisnya adalah Rasulullah SAW datang ke kuburan Uhud, syuhada Uhud, lalu menyolatkan syuhada Uhud seperti mana salat jenazah, seperti mana biasanya Rasulullah SAW salat jenazah. Berarti gimana itu? Takbir 4 kali, kemudian salam, ya kan? Dan di antara takbir itu ada doa-doanya. Di antaranya Al-Fatihah, kemudian salawat kepada Nabi SAW, kemudian Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu, sampai terakhirnya itu ya. Kemudian terakhir lagi Allahumma sampai lali aku. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu, sampai terakhirnya. Ini doa-doa yang kita yang disunahkan oleh Nabi SAW kepada kita untuk kita baca saat kita sholat jenazah. Ya, pergi ke kuburan lalu sholat jenazah di kuburan tersebut. Menurut sebagian ulama ini boleh, tetapi sebagian yang lain mengatakan ini khusus bagi Nabi SAW. Jangan kemudian nanti Anda tiru.
Anda kemudian pergi ke kuburan orang siapapun juga setelah dikubur oleh oleh mereka, setelah orang itu dikubur sekian tahun. Kejadian ini datangnya Nabi SAW ke kuburan itu sebagaimana riwayat-riwayat yang lain yang mendukung riwayat yang sama seperti ini adalah sebelum wafatnya Nabi SAW. Mungkin sebelum wafatnya sekitar setahun atau 2 tahun, kurang lebih seperti itu. Sedangkan kejadian Uhud tadi kita katakan pada tahun berapa? 3 Hijriah. Sedangkan wafatnya Nabi SAW pada tahun berapa? 11 Hijriah. Lah antara 3 dengan 11 ilah tuh, wow, panjang toh. Berapa tahun itu? Apa Rasulullah SAW mendatangi kuburan mereka kemudian menyolati mereka setelah hampir 10 tahun, setelah 8 tahun atau setelah 7 tahun, menyolati mereka lagi dengan salat mayit? Kalau memang iya, sebagian ulama mengatakan jelas dilakukan oleh Rasulullah, sedangkan Rasulullah SAW adalah Rasul kepada kita, diutus oleh Allah kepada kita, tujuannya untuk mengajari kita urusan-urusan agama kita dan din kita. Salat terhadap mayit adalah ibadah, adalah urusan agama terkait dengan ibadah. Kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka itu adalah merupakan syariat, berarti boleh kita laksanakan gitu loh. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksud dengan sholat di sini adalah berdoa. Gimana? Rasulullah sebelum wafat pada tahun-tahun terakhirnya, mungkin setahun sebelum wafatnya atau pada tahun wafatannya itu pergi ke kuburan Uhud, ke kuburan syuhada Uhud. Nah, di sini syariatnya disyariatkan untuk kita ziarah kubur. Disyariatkan untuk kita pergi ziarah kubur. Kemudian setelah itu sampai sana Rasulullah SAW berdoa bagi mereka. Lah kok di sini dikatakan salatahu alal mayyit, ya. Rasulullah SAW salat di situ sebagaimana salatnya beliau atas mayit. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah doa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim." Wa shalli alaihim. Rasulullah diperintahkan untuk mengambil zakat. Setelah nanti zakat itu diberikan oleh penunainya, orang yang menunaikan zakat diterima oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdoa bagi mereka yang menunaikan zakatnya. Ya, berdoa bagi mereka. Rasulullah SAW mendoakan setiap ada yang menunaikan zakat memberikan ke Rasulullah, maka didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma salli ala ali Abi Aufa umpamanya, yang memberikan zakat Abu Aufa sebagaimana tersebut dalam satu riwayat. Maka Rasulullah mendoakan bagi orang tersebut. Lah, sama dengan kejadian ini. Berarti memang yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam kejadian ini adalah berdoa saja, bukan kemudian salat seperti salat mayit, karena mayit itu sudah lama terkubur. Meskipun sekian banyaknya dari atau sekian orang dari syuhada Uhud itu tidak hancur tubuhnya. Di antaranya ayahnya Jabir, namanya Abdullah ibn Haram radhiyallahu taala anhu ardahu, yang waktu itu ketika mendengar Rasulullah SAW terkena cobaan di Uhud, maka dia meninggalkan anak-anak perempuannya semuanya dan rumahnya. Pokoknya aku harus pergi ke Uhud, beranjak lari ke Uhud, ya, untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Tapi karena Rasulullah berposisi punggungnya itu mengarah ke Jabal Rumat dan ke arah gunung, bisanya masuk akses masuk ke barisan tentara Rasulullah harus melewati jalurnya orang-orang musyrik. Akibatnya sebagian kaum muslimin mengira bahwasanya beliau adalah bagian dari tentaranya musyrik, ditembak oleh muslimin. Kena anak panah dari anak-anak panahnya kaum muslimin yang ditembakkan oleh kaum muslimin tanpa sengaja. Maka beliau terbunuh tanpa sengaja dalam Ghazwah Uhud, syahid. Begitu aja syahid loh. Apalagi yang lain gitu, apalagi berperang, sudah masuk berperang bersama Rasulullah SAW, itu mendapat pahala syahid. Dan beliau ini ketika sudah terbunuh seperti itu, ini sebagian ulama mengatakan beliau adalah ayahnya Jabir, ya.
Tapi sebagian yang lain mengatakan bukan Abdullah bin Haram, tetapi itu Yaman, ayahnya Hudzaifah. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, bisa jadi memang beliau yang salah terbunuh, atau bisa jadi Abdullah bin Haram ini memang berperang bersama Rasulullah SAW sampai kemudian termasuk dari orang-orang yang kena muslah. Muslah itu dicapik-capik jenazahnya, mayatnya oleh orang-orang musyrik. Ya, itu beliau terbunuh sampai sekian lamanya, dikubur. Setelah terkubur kemudian keluarganya perlu untuk memindahkan. Setelah sekian lamanya kuburannya itu dibuka, jasadnya beliau masih tetap utuh seperti keadaan semula. Maksudnya belum ada banyak perubahannya. Intinya, kalau itu para syuhada dan yang disolati oleh Rasulullah SAW itu para syuhada, kemungkinan meskipun sudah kelewat sekian lamanya dari masa-masa pengkuburannya, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, kemungkinan jasad-jasad mereka itu juga masih mendapatkan karomah, masih utuh. Nah kalau masih utuh, nggak masalah disalatkan. Qadarullah, ya baru tadi saya menghadiri majelis Basul Masail, berbicara sebagian pembicaraan kami terkait dengan ini, masalah salat mayit, ya, masalah salat mayit. Sebagian ulama mengatakan bolehnya salat mayit kalau mayitnya itu ada di hadapan kita atau dikubur, tapi harus baru. Kenapa harus baru? Karena mayatnya belum hancur. Lalu kalau para syuhada yang kita kira mungkin mereka itu jasadnya masih ada, gimana? Dan itu terjadi sampai detik-detik hari-hari ini terjadi di beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun silam di Palestina, di Gaza. Ada beberapa mayat-mayat yang sudah terkubur sekian lamanya dibongkar masih tetap butuh keadaannya. Wallahu a'lam. Baik, kembali. Jadi Rasulullah SAW menyolati mereka, kemudian insarafa ilal mimbar. Lalu Rasulullah SAW setelah itu kembali ke Madinah, naik ke atas mimbar, kemudian seraya berkata, inni faratukum wa ana syahidun alaikum. Katanya sudah mepet waktu ini. Saya akan mendahului kalian. Saya akan mendahului kalian dan saya akan menjadi saksi nantinya atas kalian. Ini ada isyarat. Isyaratnya apa? Hidup saya kelihatannya nggak akan lama lagi ini. Hidup saya tidak akan lama lagi. Jadi beliau mengucapkan ini di atas mimbar, ya seperti saya ini, di hadapan kaum muslimin. Setelah pulang dari kuburan Uhud, dan ini betul-betul sebelum wafatnya Nabi SAW. Mungkin bulanan saja, beberapa bulan sebelum wafat. Ya, beliau mengumumkan, saya farad itu adalah orang yang diutus oleh kumpulan para musafir untuk mendahului mereka, menyiapkan tempat untuk rombongan ini nantinya beristirahat di tempat tersebut. Kalau ikhwan-ikhwan pondok-pondok ini mau rehlah, biasanya ngirim apa? Surveyor ya. Surveyor itu apa tuh? Ya, enggak, maksudnya bahasa Indonesia survei itu apa? Mosok penilai. Pokoknya orang yang melihat tempat yang paling cocok untuk jadi destinasi dan jadi tujuan ya untuk beristirahat ataupun yang lain. Beristirahat ataupun yang lain. Nah ini namanya farad, didahulukan. Nah Nabi SAW mengatakan kepada kita dan mengumumkan, saya bagi kalian akan berfungsi sebagai farad. Zahirnya di farad di mana? Nanti di padang mahsyar. Sebelum nanti destinasi terakhir kita di mana? Surga. Awak dewe akan ketemu nanti di sana. Tikum kita nanti di sana ya. Titik kumpul kita. Ya. Bersama nanti di mana? Mau mana? Silahkan pilih apa? Mau Jannatul Firdausil A'la? Ayo, tapi ya jangan main-main ya. Atau mau di pintu gerbang surga tok. Setelah masuk pintu gerbang surga, itu pun juga jangan main-main. Kenapa? Gak ada yang bisa jamin. Lah Rasulullah SAW tidak menyebut titik temu kita terakhir itu di surga, tidak. Tapi saya sebagai farad. Farad itu tempat orang yang bertugas untuk mencari tempat istirahat. Di mana? Wallahu a'lam, di padang mahsyar. Dan saya bakal menjadi saksi bagi kalian. Wa inni wallahi la anzuru ila haudil an.
dan demi Allah Rasulullah itu kan shadiq al-masduq, yang jujur lagi terpercaya. Tidak mungkin Rasulullah SAW itu berani berbohong dalam urusan din, dalam urusan dunia saja semua menjadi saksi kalau beliau itu manusia yang terjujur kok. Apalagi dalam urusan agama beliau bohong, nggak mungkin. Beliau mengatakan demi Allah, meskipun jujur beliau tetap bersumpah demi Allah. Apa? Saya betul-betul sekarang ini sedang melihat telaga saya, dan telaganya Nabi SAW yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi Rasulullah itu di mana? Di padang mahsyar. Adzan. Baik, kita tunda aja pembahasan masalah hadis ini insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama saat ini bermanfaat dan berbarakah bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan ridho kepada kita semuanya. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.